SMK Kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun yang seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Pertama kali tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu meskipun secara daring atau secara virtual untuk mendapatkan banyak sekali pencerahan. Alhamdulillah ini ada peluang untuk bekerja, peluang untuk kuliah baik di Jepang maupun di Jerman. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini dan untuk bisa bergabung untuk supaya bisa setelah lulus itu tidak menganggur, tapi setelah lulus itu ada kelanjutannya yang luar biasa, yaitu bisa mendunia, bisa bekerja, bisa kuliah, mendunia. Harapan kami, mudah-mudahan dengan kegiatan ini wawasan kita terbuka, terutama anak-anak kita, untuk lebih berpikir jauh, untuk lebih memandang masa depan, dan untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan saya yakin ini nanti akan bermanfaat. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Ibu Ari Widyastuti selaku Ketua MKKS Bidang Kesehatan dan semua pihak yang sudah membantu kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Nur Salim selaku Ketua DPD Persemki DIY. Benar sekali hadirin sekalian bahwa semoga webinar pada siang hari ini dapat membuka wawasan kita, dapat menambah informasi agar seluruh siswa nantinya setelah lulus tidak hanya sekedar berhenti di rumah saja, namun juga tetap bisa melanjutkan karir maupun pendidikannya di tempat yang lebih baik. So ladies and gentlemen, that was the speech by the Chief of Vocational High School Indonesia Association Chapter Yogyakarta, Mr. M. Nur Salim, and he said that he hoped that this webinar will bring and also will broaden the knowledge of the students in Indonesia. So after they graduate from their high school, they do not only stay at home, they can have more experience both in education and also in working outside of Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan dari Kepala Disnaker Trans Provinsi DIY yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Ibu Sriyati SPD MM. So ladies and gentlemen, the next speech is going to be delivered by the Secretary of Manpower and Transmigration Ministry of Yogyakarta, Mrs. Sriyati SPD MM on behalf of the Head of Manpower and Transmigration Ministry of Yogyakarta. Kepada Ibu Sriyati SPD MM, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu yang pertama-tama saya mengucapkan rasa hormat kepada Bapak Nur Salim selaku Ketua DPD DIY Persemki, kemudian ada Ketua MKKS Bidang Kesehatan, pimpinan LPK High Globe, Bapak Ibu narasumber, dan juga peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah di tengah-tengah masa pandemi kita masih bisa beraktivitas dengan melakukan webinar melalui Zoom meeting kali ini. Kemudian yang kedua, tentu kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena sampai dengan tadi pukul 13 atau pukul 1 itu masih teragenda Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberikan sambutan, tetapi kebetulan ada satu dan lain hal yang harus diselesaikan beliau sehingga beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan pada acara webinar kali ini dengan tema peluang sekolah dan magang ke Jepang
dan Jerman di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anakku gitu, murid SMK, perlu kita ketahui bahwa pemagangan adalah salah satu solusi bagi para pencari kerja. Nah, mungkin adik-adik atau anak-anakku yang saat ini masih sekolah, mungkin belum sebagai pencari kerja, tetapi ketika nanti sudah lulus, maka adik-adik ini akan mencari pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, manakala situasinya memang tidak memungkinkan, maka pemagangan ini bisa menjadikan solusi untuk mendapatkan bekal pengalaman, sehingga para peserta berkesempatan untuk mendapatkan skill, knowledge, dan attitude yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, sehingga Jepang, kalau selama ini memang Kementerian Ketenagakerjaan itu memiliki MOU dengan Jepang, kalau dengan Jerman memang belum, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika pemagangan itu dilakukan ke Jerman, tetap bisa dilakukan, tetapi tidak dalam koridor MOU antara Kemenaker dengan pemerintah Jerman. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah Jepang. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang maju menjadi tujuan para pencari kerja dari negara-negara di Asia. Karena Jepang memiliki sistem perlindungan tenaga kerja yang bagus, di samping teknologi industri yang menjadi barometer di tataran negara-negara di dunia. Nah, kemudian di era pandemi sekarang ini memang Jepang membatasi masuknya peserta magang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Namun kita sangat berharap pandemi ini segera berakhir sehingga mobilitas manusia tidak lagi dibatasi. Nah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pengalaman magang ke Jepang akan lebih terbuka lagi bagi anak-anak kita yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika Jepang membatasi mobilitas manusia yang masuk ke Jepang, sebetulnya itu bisa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita, terutama dalam segi bahasa yang dipersyaratkan. Nah, karena untuk bidang kesehatan, magang di bidang kesehatan, maka persyaratannya adalah bahasa Jepang level N4. Dan untuk mencapai level N4 dibutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga ketika nanti tidak ada lagi pembatasan, pandemi ini sudah selesai, kesempatan terbuka kembali seperti sebelum pandemi, anak-anak kita sudah siap, sudah siap untuk mengikuti program magang. Nah, tentu demikian juga ketika nanti kesempatan itu dibuka oleh negara Jerman. Nah, yang sampai dengan saat ini kendala yang kita hadapi di lapangan, kesempatan terbuka lebar, tetapi keinginan anak-anak didik kita yang masih sangat kurang. Sehingga saya sangat berharap webinar ini nanti bisa menumbuhkan minat dan motivasi bagi para pencari kerja, khususnya adik-adik ini yang saat ini masih berada di dunia pendidikan. Tidak perlu cemas gitu ya. Kehadiran success story nanti itu akan bisa menambah wawasan para adik-adik ini. Tidak perlu ragu ketika proses magang ke luar negeri ini dilaksanakan secara prosedural, gitu ya. Pengirim ya harus, gitu. Kalau saya baca di sini LPK High Group ini sudah terlisensi sebagai sending organization sehingga bisa mengirimkan langsung misalkan magang ke Jepang gitu, atau misalkan ada LPK yang belum, maka LPK yang belum menjadi SO ini bisa menjadi LPK penyangga sehingga nanti bisa bersama-sama bekerja sama dengan LPK yang sudah
berizin SO untuk kemudian bisa mengirimkan tenaga-tenaga magang ke Jepang ataupun ke negara lain sepanjang itu sudah terregistrasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik webinar ini gitu. Mudah-mudahan tumbuh motivasi dari anak didik kita untuk berjuang gitu ya. Karena masih muda untuk berjuang di negara lain, di Jepang, sehingga nanti bekal yang diperoleh dari Jepang itu tentu manfaatnya sangat banyak ketika adik-adik ini kembali ke Indonesia, kembali ke daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriati SPD MM selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. So, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sriati tadi, hadirin sekalian, bahwa yang diharapkan dari webinar ini tentunya dari Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi DIY Yogyakarta sangat mendukung dan juga sangat berharap bahwa nantinya setelah rekan-rekan sekalian, bagi para siswa memiliki motivasi yang lebih dan juga memiliki keinginan yang lebih dalam mencari pekerjaan di negara-negara Jerman dan juga Jepang serta yang lainnya. Walaupun hingga saat ini memang untuk masih adanya pembatasan bagi pengunjung atau mungkin juga tenaga kerja, tapi ini merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan hal yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan syarat-syarat ketika nanti bekerja di Jepang dan juga Jerman. Baik, terima kasih Ibu Sriati atas sambutannya pada siang hari ini. So ladies and gentlemen, as Ms. Sriati said, as the Secretary of the Manpower and also Transmigration Ministry of Indonesia from Yogyakarta, she said that actually she hoped that this webinar can motivate and also can trigger the students and also all the participants to be the good or also the great job seeker in Germany and also in Japan. Although at the moment, Japan and Germany haven't opened the border yet, but this has been a very great opportunity for us to prepare ourselves, to prepare the students, to prepare the job seekers, to prepare the requirements. So when the border is open, they can directly go to Japan and also Germany to get a better future. Thank you so much. Terima kasih Ibu Sriati, SPD MM atas sambutannya pada siang hari ini. Dan hadirin sekalian, langsung saja kita menuju ke agenda utama kita, yaitu presentasi dari para narasumber kita yang sudah tentunya tidak sabar untuk membagi banyak sekali ilmu. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sriati tadi, bahwa salah satu LPK High Globe Sinar Utama ini merupakan LPK yang sudah berlisensi dan juga sudah memiliki izin SO di Jepang. Tapi tentunya LPK-LPK yang lain mungkin bisa menjadi LPK penyangga, mensupport dan juga mendukung agar kembali lagi dapat tercapainya tujuan para siswa dan juga para job seeker di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara Jepang. Dan juga today, Miss Andari from LPK High Globe Sinar Utama or High Globe Sinar Utama Training Center. Dan kepada para peserta, kami informasikan untuk tata tertib webinar pada siang hari ini, kami mohon untuk tidak melakukan annotate atau juga tidak mencoret-coret layar ketika nanti pembicara sedang memberikan presentasinya. Dan juga untuk para peserta, kami harapkan untuk tidak meng-unmute atau menyalakan mikrofon kecuali sudah meminta izin terlebih dahulu kepada host atau co-host. Dan untuk pertanyaan, kami informasikan bahwa pertanyaan, apabila ingin mengajukan pertanyaan, para peserta boleh langsung menulis atau mengetik di kolom Zoom chat, dan nanti di akhir presentasi, setelah semua narasumber mempresentasikan presentasinya, akan kami bacakan pertanyaan satu persatu. Jadi monggo silahkan para peserta atau juga para siswa-siswi atau mungkin dari LPK yang telah hadir pada siang hari ini, apabila ingin memberikan pertanyaan, langsung saja mengetik di Zoom chat, dan nanti akan kami bacakan ketika akhir acara atau ketika sesi presentasi sudah selesai bagi semua narasumber. Dan cukup mengetikkan satu kali saja, tidak usah diulang-ulang karena tidak usah di Zoom chat, sudah tidak usah di spam karena nanti kami sudah akan memilih pertanyaan mana yang akan kami bacakan. So for all the participants, we
ask you not to annotate and also not to unmute your microphone unless you have already asked for the permission from co-host and also the host for the webinar today. And if you've got any question, should be there any question, please just type it on the Zoom chat, and then we are going to read the questions after all the presenters present their presentation. Oke, baik hadirin sekalian, kalau begitu langsung saja kita mulai presentasi yang pertama kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kepada Ibu Andari, selaku CEO dan juga founder, direktur dari PT High Globe Sinar Utama. Kami persilahkan. Ladies and gentlemen, here we go. Miss Andari as the CEO and also director of High Globe Sinar Utama Training Center. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sriyati selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY, Bapak Nur Salim selaku Ketua DPD Persemki DIY, Ibu Ari selaku Ketua MKKS, serta Bapak Ibu narasumber yang saya cintain dan tak lupa adik-adik yang hadir. Perkenalkan, nama saya Andari. Saya dari PT High Globe Sinar Utama, sekaligus saya adalah salah satu Direktur PT Sarimadu Jaya Nusa. Dengan bangga hari ini kami akan mempresentasikan peluang magang kerja di Jepang dan di Jerman. Setiap orang pasti memiliki cerita hidupnya masing-masing. Mereka mempunyai mimpi dari lahir hingga dewasa. Adik-adik atau teman-teman telah belajar dari SD, SMP, SMK, hingga kuliah di Indonesia. Yang perlu kita ketahui, Indonesia memiliki jumlah total penduduknya adalah 275 juta jiwa, dengan rata-rata usia 29 tahun, dan ini data April 2021. Isu terkini bahwa tiap tahun lulusan perawat mencapai 43.000 jiwa, sedangkan yang mendapatkan pekerjaan hanya sekitar 15.000 saja. Dan rata-rata yang menjadi pengangguran mencapai 20.000. Ini adalah data tahun 2017 berdasarkan BNP 2TKI atau sekarang disebut sebagai BP2MI. Dan ini tidak termasuk bidang kesehatan meliputi kebidanan gizi dan farmasi. Jika ditotal, mungkin lebih dari 200.000 orang pengangguran per tahunnya. Kenapa? Karena faktor pendorongnya yang pertama adalah keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan, kedua, ekspektasi penghasilan dan status yang lebih tinggi, dan yang utamanya adalah penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Berikut adalah data dari BPS, tingkat pengangguran dari tahun 2020 naik hingga 7% karena COVID. Pada Agustus 2020, dari total 275 juta jiwa, yang 203 juta jiwanya adalah usia kerja, 14,28 terdampak COVID-19, yang artinya sebesar 29 juta jiwa itu terdampak. Kita harus mengerti realita kehidupan. Jika peluang kerja di Indonesia sedikit, maka ada dua solusi. Yang pertama adalah bekerja tidak sesuai bidangnya atau membuka lapangan kerja baru walaupun tidak sesuai bidang yang dimiliki. Yang kedua adalah tetap mengejar cita-cita walaupun harus merantau ke luar daerah. Jika kita lihat, peta Pulau Jawa terdapat 150 juta orang merantau ke Sumatera, Kalimantan, Lombok, dan lain-lain. Dan tidak jarang pula ada idiom yang mungkin Bapak, Ibu, serta adik-adik paham, makan ramakan sepenting ngumpul. Kalau di Pulau Jawa, mungkin kita bisa dapat sekitar 3 atau 5 juta per bulannya. Tetapi kalau di luar Jawa, kita bisa dapat sekitar 7 juta. Tapi di sini, kita ada peluang di negara lain seperti ada beberapa negara, Amerika, Australia, Jepang, Uni Eropa Arab, Jerman, dan lain-lain. Dengan gaji lebih tinggi sekitar 15 sampai dengan 35 juta, sama-sama merantau tetapi memiliki hasil yang besar dan sesuai ekspektasi bekerja sebagai tenaga kesehatan.
Dari beberapa negara yang tadi saya sebutkan, saya coba akan mengulas satu negara, yaitu Jepang. Seperti yang kita ketahui, Jepang sekarang total penduduknya adalah 126 juta jiwa. Itu terdata per Mei 2021 dengan rata-rata usianya adalah 48 tahun. Di Jepang, 75%-nya adalah pegunungan, 68% adalah hutan. Dan usia rata-rata orang Jepang itu adalah sekitar 85 tahun. Pada tahun 2010, penduduk Jepang adalah 128 juta jiwa, dan tahun 2015 sebesar 127 juta jiwa. Dari setiap 5 tahun hanya berkurang 1 juta. Dan sekarang tahun 2021 hanya tinggal 126 juta jiwa. Menurut BPS Jepang 2110 hanya tinggal 42 juta jiwa. Dengan 90% orang berada di kota dan 9% ada di desa. Saat ini usia 60 tahun itu adalah 23%, dan sekarang nantinya di tahun 2060 usia 65 tahun itu mencapai perkiraan 47%. Perbandingan populasi Indonesia, Jepang, Jerman, dan perbandingan populasi Indonesia, Jepang, dan Jerman. Seperti adik-adik lihat, Indonesia dan Jerman itu pada tahun 1950 jumlah total penduduknya adalah sama, 69 juta jiwa. Jepang adalah 82 juta jiwa. Di tahun 2021, Indonesia sebesar 275 juta jiwa, dan Jepang hanya 126 juta jiwa. Sudah turun dari sejak 2001, dan bisa dibayangkan di awal Jepang itu penduduknya lebih padat dibandingkan Indonesia, tetapi di tahun 2021 ini tidak ada separuhnya dengan jumlah penduduk Indonesia. Dan menurut data BPS Indonesia maupun di Jepang, di tahun 2100 besok Jepang penduduknya tinggal perkiraan 74 juta jiwa saja karena menurun. Bisa dilihat dari statistiknya, ada piramida. Ini silakan dilihat dari tahun 1950 sampai ke tahun 2001. Ini adalah pertumbuhan dan golongan penduduknya. Selanjutnya, next. Selanjutnya ini adalah sebuah piramida yang mudah dimengerti. Indonesia jauh lebih banyak pemudanya dibandingkan orang tua. Berbanding terbalik dengan Jepang yang orang tuanya lebih banyak dibandingkan pemuda. Dengan rasio mereka 4:1. 4 buat orang tua dan 1 pemuda. Peluang kerja di Jepang itu sangat besar sekali adik-adik. Menurut imigrasi Jepang, ada sekitar 345.000 pekerjaan yang sudah dibuka. Dan menurut data imigrasi di Jepang, pada tahun 2017 ada sekitar 2,7 tenaga kerja asing yang saat ini ada di Jepang. Dan yang terbanyak itu adalah dari China, Korea, Vietnam, Filipina, Brazil. Kalau kita lihat tuh Indonesia hanya 2,1%-nya saja. Dan bidang yang disediakan di Jepang ada 14 bidang kerja selain caregiver. Dia ada untuk building cleaning management, machine tools, dan lain-lain. Data imigrasi menyebutkan ada sekitar 60.000 yang dibutuhkan tenaga kerja asing di Jepang saat ini. Dan Indonesia baru 3.000 saja dari seluruh job yang tersedia seperti pertanian, industri makanan, mesin tools, dan caregiver. Di kami sendiri, target penyerapan kita adalah 85,9%. Eropa 12%, Timur Tengah 45%, 55%-nya adalah Asia, menitik beratkan pada Jerman dan Jepang.
Di sini adalah izin-izin kami. PT High-Globe Sinar Utama adalah bagian dari PT Sari Madu Jaya Nusa. Kami memiliki ISO 9001, kemudian kami memiliki izin LPK yang ada izin SO-nya untuk melatih dan memberangkatkan pekerja siswa kami untuk bekerja di Jepang. Ini adalah galeri foto. Oke, sekilas tentang Jepang mengenai bahasanya. Jadi di Jepang maupun di Jerman itu ada tingkatan bahasa. Paling awal adalah N5, kemudian sampai N1, dan untuk Jerman A2, A1, B2, dan B1 dengan standar dengan sertifikasi N4 saja adik-adik bisa berangkat untuk bekerja sebagai magang di Jepang. Sedangkan di Jerman adalah standar bahasanya B2 dan B1. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya adalah lulusan SMK, D3, atau S1 keperawatan atau kesehatan, putra-putri usia 18 sampai 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan putra 160, putri 147. Tahapan prosesnya apa saja? Tahapan yang pertama adalah wajib lulus psikotes dan wawancara di LPK, kemudian lulus medical check-up, mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan Jerman kurang lebih selama 6 bulan, matching dengan perusahaan penerima, pemberkasan COE dan visa, berangkat ke Jepang dan ke Jerman mengikuti training. Dan pada saat di training sudah digaji. Total biaya di kita adalah sebesar 17 juta, yang mana biaya 5,7 juta dibayarkan di awal pada saat untuk pelatihan bahasa, kurang lebih 6 bulan. Sisanya bisa dipotong pada saat bekerja di Jepang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andari atas presentasinya. Seperti yang kita ketahui tadi ya, hadirin sekalian, bahwa ternyata kesempatan untuk bekerja di Jepang ini masih sangat terbuka lebar sekali ya Bu Andari ya. Karena seperti yang Ibu Andari sampaikan bahwa dari 60.000 ya kan, 60.000 saja yang itu hanya di care worker ya Bu Andari ya. Dan Indonesia baru mengirimkan 3.000 saja, atau berarti baru sekitar seperberapanya ya. Jadi memang Indonesia itu masih punya kesempatan yang sangat besar sekali untuk mengirimkan tenaga kerja ke Jepang, dan tentunya persyaratannya juga tidak begitu sulit, hanya sekedar yang penting sehat jasmani rohani, kemudian lulus tahapan wawancara, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Andari tadi bahwa biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dan bisa dipotongkan ketika nanti adik-adik sekalian sudah mulai bekerja di Jepang. Jadi memang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencoba untuk mengadu nasib atau untuk menambah pengalaman bekerja di Jepang. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan presentasi dari Jerman. Kali ini kita setelah dari Indonesia, kita berbicara tentang Jepang, kita akan berangkat ke Jerman. Okay, so the next presentation is going to be delivered by the consultant of nursing in Germany, Miss Gina Levy. So selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Gina Levy selaku konsultan dari nursing career in Germany. Kepada Gina Levy, to Miss Gina Levy, the time is yours.